kebiasaan baru agar selamat selalu. Ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh wayo wayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh wayo wayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, main-main gak usah. Yo oh oh wayo wayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga agar sehat selamat. Yo oh oh wayo wayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu. Itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu. Ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh wayo wayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh wayo wayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, main-main gak usah. Yo oh oh wayo wayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga agar sehat selamat. Yo oh oh wayo wayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu. Itu panduan untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Pelupuh, tahun pelajaran 2021-2022. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ke tahun ini. Anak-anak, meski kali ini masih dalam masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat, terutama semangat belajar. Mengapa anak-anak belajar sangat penting bagi kita? Karena belajar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang. Hanyalah anak-anak yang mau belajar yang bisa sukses di kemudian hari. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan,
Tidak lupa pada kesempatan ini saya ucapkan selamat bergabung ke dalam keluarga besar SMP Negeri 1 Pelupuh. Semoga kalian menjadi anak-anak yang hebat, berprestasi, dan sukses di kemudian hari, sehingga kalian dapat membanggakan orang tua, keluarga, masyarakat, dan alma mater kalian, yaitu SMP Negeri 1 Pelupuh. Sebelum saya menyampaikan materi MPLS kali ini, yaitu tentang kurikulum 2013, baiklah saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sumadi, dan anak-anak dapat memanggil saya Pak Madi. Dan biasanya saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8 dan kelas 9. Dalam masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 kali ini, salah satu materi penting dalam MPLS tersebut yaitu materi tentang kurikulum 2013, atau yang biasa kita kenal dengan K13. Nah, untuk memahami kurikulum 2013, penting bagi kalian yaitu memahami 3 hal, yaitu tentang kurikulum. Yang pertama adalah pengertian kurikulum, kedua adalah proses pembelajaran, yang ketiga adalah penilaian. 3 hal itu hal pokok yang harus kita pahami dalam memahami kurikulum 2013. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Jadi dalam suatu lembaga pendidikan ada perangkat mata pelajaran. Kalau di SMP Negeri 1 Pelupuh, berdasarkan kurikulum 2013, yaitu ada mata pelajaran yang berjumlah 11 mata pelajaran. Itu adalah mata pelajaran yang harus kalian ikuti dalam kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Pelupuh. Kemudian pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21 dan mempunyai tujuan yaitu untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima pelajaran. Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang sebelumnya kita kenal kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. KBK atau kompetensi based kurikulum dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan dalam mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kemudian dalam pelaksanaannya kurikulum 2013 di sekolah, maka ada tahapan pembelajaran yang perlu kita ketahui dalam kurikulum 2013, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Kemudian kegiatan pendahuluan. Apa saja kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam pendahuluan dalam kegiatan belajar mengajar? Yang pertama adalah mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi nanti anak-anak dalam proses pembelajaran adalah proses belajar yang menyenangkan, tidak menimbulkan rasa cemas atau ketakutan, sehingga anak-anak bisa belajar secara optimal dengan cara belajar yang menyenangkan. Yang kedua,
mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Ini Bapak Ibu guru dalam kegiatan pendahuluan yaitu akan mendiskusikan yaitu pelajaran sudah pelajari dan kaitannya dengan keterampilan dan kompetensi yang akan dipelajari atau dikembangkan di dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang tiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan anak-anak tahu dan paham yaitu manfaat dari belajar tentang suatu materi, maka anak-anak merasa butuh dan semangat belajar sehingga bisa mencapai hasil yang optimal. Yang keempat, yaitu menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Garis besar materi perlu dijelaskan dalam kegiatan pendahuluan, sehingga kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh anak sudah paham terlebih dahulu. Kemudian menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan, sehingga teknik dan materi dalam penilaian anak sudah paham dengan teknik apa saja, sehingga anak-anak bisa mempersiapkan dengan lebih baik sehingga dapat berhasil secara optimal. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, kegiatan inti merupakan proses pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai kompetensi. Kegiatan pembelajaran harus dilakukan secara interaktif. Jadi kegiatan ini harus terjadi proses interaktif antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa yang lain. Yang kedua, inspiratif, yaitu kegiatan harus menginspirasi anak-anak untuk mau berpikir, belajar secara optimal sehingga bisa mencapai apa yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, menyenangkan. Semua kegiatan harus dilaksanakan secara menyenangkan sehingga anak bisa belajar optimal tanpa ada rasa cemas dan khawatir. Yang kemudian yang keempat, kegiatan harus menantang. Menantang di sini adalah menantang siswa untuk berpikir, yaitu bertingkat tinggi sehingga anak-anak terbiasa menghadapi tantangan hidup yang lebih berat di masa yang akan datang. Kemudian memotivasi peserta didik agar berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, sehingga anak tidak hanya menjadi pendengar tapi anak aktif dalam kegiatan tersebut. Yang keenam, mampu memberikan ruang lingkup bagi terciptanya prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Yang ketujuh, guru dalam kegiatan ini harus menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Dalam setiap kegiatan, guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2, antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. Yang perlu ketahui anak-anak, karena pada dalam kegiatan pembelajaran nanti Bapak Ibu guru
akan menggunakan pendekatan saintifik dan apa yang dimaksud dengan pendekatan saintifik tersebut, maka perlu kami jelaskan. Yang pertama, pendekatan saintifik itu dapat dikenal dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Dan langkah-langkah dalam pendekatan saintifik tersebut meliputi: 1. Adanya proses mengamati. 2. Adanya proses menanya. Kemudian mengumpulkan informasi atau mencoba. Yang keempat, menalar atau mengasosiasi. Dan yang kelima, mengkomunikasikan. Proses mengamati yaitu Bapak anak-anak ya dimohon melakukan observasi atau pengamatan, yaitu dalam rangka untuk memahami yaitu materi yang akan disampaikan. Kemudian proses menanya, dengan adanya materi baru maka anak-anak belum paham dan mengenal, maka anak kan diharapkan ada terjadinya proses menanya baik dalam pikiran maupun dengan narasumber, sehingga dengan adanya permasalahan atau pertanyaan tersebut anak-anak bisa melakukan mencari narasumber, mencari informasi, dan informasi tersebut ya dikumpulkan dalam rangka untuk yaitu memahami permasalahan yang ada, sehingga terjadi proses menalar atau mengasosiasi untuk memahami suatu permasalahan. Kemudian setelah paham, anak-anak mampu mengkomunikasikan dengan yaitu orang lain. Yang berikutnya yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak dengan guru. Kemudian kedua adalah yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Yang pertama, kegiatan guru bersama peserta didik yaitu membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dengan kegiatan guru yaitu 1. Melakukan penilaian. Yang kedua, merencanakan kegiatan tindak lanjut. Nah, bentuk tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah dilakukan bisa berupa pembelajaran remedi, program pengayaan. Program pengayaan itu bila anak-anak sudah 80% tuntas. Kemudian tindak lanjut itu bisa berupa layanan konseling dan atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan optimal, diperlukan adanya daya dukung. Dan apakah daya dukung itu? Daya dukung yaitu berupa ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana dan prasarana di sini yang dimaksudkan adalah mempunyai makna yang berbeda. Untuk pengertiannya, apakah yang dimaksud dengan sarana dan prasarana, ya mari kita jelaskan bersama. Yaitu yang dimaksud dengan sarana pembelajaran yaitu berkaitan dengan alat atau media yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. 1. Bisa berupa perabot. Perabot itu bisa berupa itu seperti dalam kelas kalian, yaitu bisa lihat yaitu adanya meja dan kursi. Kemudian peralatan pendidikan. Yang ketiga, media pendidikan.
Yang keempat, buku dan sumber belajar lainnya. Yang kelima, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Ini yang dimaksud dengan sarana pembelajaran. Kemudian yaitu prasarana pembelajaran. Prasarana pembelajaran ini bisa saja berkaitan dengan tempat di mana terjadinya suatu proses pembelajaran. Contoh, salah satu prasarana yang harus ada yaitu lahan sekolah. Yang kedua, ruang kelas. Yang ketiga, ruang kepala sekolah. Yang keempat, ruang pendidik atau guru. Yang kelima, ruang tata usaha. Yang keenam, ruang perpustakaan. Yang ketujuh, ruang laboratorium. Yang kedelapan, ruang bengkel kerja. Ini terutama bila untuk SMK. Yang kesembilan, ruang unit produksi. Yang 10, ruang kantin. Yang 11, instalasi daya dan jasa. Dan yang 12, tempat berolahraga. Inilah yang dimaksud dengan prasarana pembelajaran. Kemudian aspek penilaian yang tidak kalah penting dalam kegiatan pembelajaran yaitu tentang adanya penilaian. Aspek penilaian meliputi yaitu aspek pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap dan perilaku. Pengetahuan di sini meliputi aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum, jenjang SD memiliki pengetahuan sebanyak 20% dan 80% aspek karakter. Untuk jenjang SMP memiliki bobot untuk pengetahuan 40% dan untuk aspek karakter 60%. Dan untuk jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan untuk aspek karakter 20%. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah dalam terbentuknya kurikulum ini. Anak-anak, salah satu aspek penilaian adalah aspek keterampilan. Dan aspek keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan mengerjakan soal, keterampilan mengerjakan dan melaksanakan proyek, keterampilan membuat teks, keterampilan dalam menjawab soal lisan. Dan aspek yang ketiga yaitu sikap dan perilaku. Ini adalah tidak kalah penting. Karena apa? Penekanan pada kurikulum 2013 adalah tentang aspek karakter yang meliputi sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian yang menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, oleh teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh dari masing-masing siswa, sehingga segala perilaku anak di kelas selama proses pembelajaran akan diamati dan dinilai oleh
guru, dan teman sejawat. Demikian anak-anak tentang materi kurikulum 2013 kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu anak-anak untuk mempersiapkan diri kalian dalam rangka mengikuti proses pembelajaran yang diadakan di SMP Negeri 1 Plupuh. Semoga sukses, kalian menjadi anak yang hebat dan menjadi kebanggaan keluarga, orang tua, masyarakat, maupun alma mater kalian. Saya kira sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru belajar, kebiasaan baru, agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo. Saat di jalan, jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah, cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, main-main gak usah. Yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat. Yo oh oh ayo ayo. Seru belajar, kebiasaan baru, agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar, kebiasaan baru, agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo. Saat di jalan, jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah, cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh
untukmu.